saya NIM 21186206041 dari Prodi PGSD semester 2 kelas B. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nopiawati, NIM 21186206079, Prodi PGSD semester 2 kelas C. Perkenalkan, nama saya Andeka Mahjani Rahayu, NIM 21186206004, Prodi PGSD semester 2 kelas A. GTM adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama berfokus kepada translate atau penerjemahan dan menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja. Dan biasanya ketika mengajar, guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal atau bahasa ibu. Dari sumber lain mengatakan GTM adalah salah satu metode yang umum digunakan di Eropa pada abad ke-19, dan banyak peneliti dan linguis mendefinisikan bahwa GTM adalah salah satu metode yang menerapkan siswa belajar dengan aturan tata bahasa. Kemudian mereka menerapkan aturan tersebut untuk menerjemahkan kalimat antara bahasa asing dengan bahasa ibu atau bahasa lokal. Selain itu, para ahli menyatakan metode ini paling efektif digunakan untuk membaca atau menerjemahkan kalimat untuk memperoleh kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Adapun jenis-jenis dari GTM, yang pertama, menerjemahkan pesan-pesan tertulis. Hal ini berarti menerjemahkan bahasa asing ke bahasa lokal ataupun sebaliknya. Yang kedua, ada membaca kooperasi dari sebuah pertanyaan. Hal ini berarti menemukan informasi dalam sebuah bagian atau membuat kesimpulan, dan biasanya hal ini berhubungan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, antonim atau sinonim. Sinonim artinya menemukan antonim atau sinonim dari kata-kata atau bagian dari kalimat dan kata. Yang keempat, kognitif artinya adalah belajar pola ejaan atau suara yang sesuai antara bahasa asli dan bahasa asing. Yang kelima, ada penerapan aturan deduktif, artinya mengerti dan memahami aturan tata bahasa atau grammar dan ekspektasinya, kemudian menerapkan pada contoh baru. Selanjutnya, yang keenam, mengisi celah dalam kalimat. Maksudnya, mengisi celah dalam kalimat dengan kata baru atau item baru dari jenis tata bahasa tertentu. Yang ketujuh, hafalan. Hal ini berarti menghafal daftar prosakata, aturan gramatikal, dan paradigma gramatikal. Yang kedelapan, menggunakan kata-kata setiap kalimat. Artinya berarti para siswa membuat kalimat untuk mengilustrasikan mereka mengetahui arti dari penggunaan kata baru. Dan yang terakhir, ada komposisi. Artinya siswa mengetahui tentang penggunaan sebuah topik bahasa asing. Kekurangan dari GTM adalah yang pertama, metode ini tidak menekankan kepada kemampuan mendengarkan atau listening dan berbicara atau speaking. Yang kedua, ketika menerjemahkan secara lisan, metode ini tidak terlalu memperhatikan pengucapan, artikulasi, dan intonasi. Yang ketiga, beberapa kata frasa dalam bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan ke dalam Indonesia. Yang keempat, menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat mengurangi aktivitas membaca dan berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kelima, siswa jarang mendapatkan kesempatan belajar dalam diskusi kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik dari metode GTM. Yang pertama, translation of a literary passage. Yang kedua, fill in the blanks. Yang ketiga, reading comprehension question. Yang keempat, memorization. Yang kelima, antonim atau sinonim.
Proses dari metode GTM yang pertama yaitu menerjemahkan pesan-pesan tertulis, yang kedua membaca komprehensi dari sebuah pertanyaan, yang ketiga antonim atau sinonim, yang keempat mengisi celah dan kalimat, yang kelima hafalan. Contoh penerapan dari GTM ini yaitu yang pertama kita melihat dari kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu study. Study ini artinya belajar. Simple present tense-nya yaitu I am study English, yang artinya saya belajar bahasa Inggris. Present continuous tense-nya yaitu I am studying English now, yang artinya saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Yang kedua yaitu cook. Cook ini artinya memasak. Simple present tense-nya yaitu I am cook in the kitchen, yang artinya saya memasak di dapur. Present continuous tense-nya yaitu I am cooking in the kitchen, yang artinya saya sedang memasak di dapur. Yang ketiga yaitu kata kerjanya listen. Listen ini artinya mendengarkan. Contoh kalimat simple present tense-nya I am listen radio, yang artinya saya mendengarkan radio. Present continuous tense-nya yaitu I am listening radio, yang artinya saya sedang mendengarkan radio. Yang keempat yaitu kata kerjanya eat. Eat ini artinya makan. Contoh kalimat simple present-nya I am eat a bread, yang artinya saya makan roti. Present continuous tense-nya yaitu I am eating a bread now, yang artinya saya sedang makan roti sekarang. Yang kelima yaitu kata kerjanya go. Go ini artinya pergi. Simple present tense-nya yaitu I am go to school, yang artinya saya pergi ke sekolah. Present continuous tense-nya yaitu I am going to school today, yang artinya saya sedang pergi ke sekolah hari ini.